Kalau saya bilang pada saat saya belum menjadi kepala badan, saya terus terang saya salut, saya menganggap bahwa Basarnas merupakan pahlawan yang benar-benar pahlawan, di mana misinya adalah kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, perkenalkan saya Intan Salsabila dan selamat datang di podcast SAR Search the Inspiration and Rescue the World. Persembahan dari Basarnas dengan tagline barunya, We are family, profesional, modern, teruji. Jika Sobat SAR membutuhkan pertolongan dari Basarnas, Sobat SAR bisa loh langsung call 115 gratis tanpa biaya. Ingat, call 115. Nah, Sobat SAR, sesuai dengan tagline-nya nih, Search the Inspiration and Rescue the World. Nah, pada hari ini kita akan mengupas tuntas cerita dan juga pengalaman menarik dan juga inspiratif dari narasumber kita yang hadir pada hari ini. Tapi sebelumnya, Sobat SAR jangan lupa ya untuk klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Nah, Sobat SAR, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, terkenal bahwa sosok ini merupakan sosok yang berwibawa, berjiwa kemanusiaan, dan juga inspiratif nih. Siapa lagi kalau bukan yang terhormat, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Bapak Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Selamat datang Bapak di Terima kasih. podcast Sartok tahun 2025. Nah Pak, Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Sehat dan tetap semangat ya Pak ya? harus. Apalagi baru dilantik ya Pak ya. Dan pertama-tama kita mau ngucapin selamat atas dilantiknya Bapak sebagai Kepala Basarnas yang baru dan juga selamat atas kenaikan pangkat Bapak ya Pak ya sebagai Bintang 3 Marsekal Madya TNI ya Pak ya. Betul, Selamat ya Pak ya sekali lagi ya. terima kasih. Dan, di podcast Sarto kali ini memang sebuah momen yang, momen kehormatan ya, Pak, ya. Saya juga sebagai kehormatan ya, Pak, ya, saya bisa langsung berbincang dengan Bapak. Tapi sebelumnya nih, Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam nih, Pak, ya, ada yang mau datang nih, Pak, namanya Mbak Desi yang akan membawakan kita minuman enak, Pak, pada pagi hari ini. Saya izin panggil ya, Pak, ya. Alhamdulillah, monggo. Mbak Desi. Mohon izin. Halo Mbak Desi. Izin Bapak, permisi. Nah, Pak, sudah datang nih, Pak, minumannya. Ya. Boleh, Pak, silahkan. Terima kasih. Ada satu lagi buat saya. Oke, makasih banyak Izin, Mbak Terima kasih, Desi. Mbak Desi. Ya, siap. Boleh Bapak silahkan duduk dan silahkan diminum ya, Pak, ya. Hangat ya, Pak, ya, enak. Alhamdulillah. Manis juga ya, Pak. Pas ya, Pak, ya. Oke. Sini, Pak. Nah, sebelum mulai ke sesi inti, Pak, kita akan saksikan tayangan video berikut ini. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia akibat bencana, kecelakaan, maupun kondisi yang bisa membahayakan manusia melalui tugas pencarian dan pertolongan serta penyelamatan. Wah, super sekali ya, Pak, bahwa memang kepemimpinan ini sangat penting ya, Pak, ya, dalam menjalankan misi kemanusiaan ya, Pak, ya. Karena ibaratnya kalau nggak ada leader-nya, bagaimana caranya teman-teman semua untuk menjalankan misi kemanusiaan dengan tertib ya, Pak, ya, dan juga dengan sesuai dengan SOP yang berlaku ya, Pak, ya. Nah, Pak, karena Bapak adalah Kepala Basarnas yang baru, Sobat SAR di sini juga mau banget nih, Pak, kenalan sama Bapak. Kalau boleh tahu nih, Pak, boleh nggak sih, Pak, diceritain bagaimana pertama kalinya Bapak berkarir di Basarnas atau mungkin sebelumnya Bapak di institusi TNI ya, Pak, ya? Boleh diceritain, Pak, perjalanannya? Terima kasih, Mbak Intan. Jadi membuka diri nih ya. Iya. Kebetulan saya mungkin basicnya memang betul dari TNI Angkatan Udara, kemudian mendapatkan tugas yang baru sebagai
Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional. Dan alhamdulillah kalau dari basic-nya masa lalu saya memang saya diawali dari masuk Akademi Angkatan Udara tahun 1991. Wow, sudah lama ya Pak ya? Sudah tergolong udah sepuh itu. Sudah senior Pak, jangan sepuh dong Pak, senior berarti. Senior ya. Kemudian kita basic-nya juga orang operasional gitu. Dulu basic-nya saya memang penerbang helikopter. Wow. Sehingga dari situ kita mengenal mungkin wilayah Indonesia, kita mengenal tugas-tugas mulai dari tugas kemanusiaan sampai mungkin tugas dukungan VVIP. Karena kebetulan saya dulu basicnya memang penerbang helikopter. Wow. Dan alhamdulillah dari perjalanan yang sudah lebih dari 35 tahun ini saya diberikan amanah tanggung jawab yang baru sebagai Kepala Badan SAR Nasional. Wow. Nah, Pak boleh ceritain lagi nggak Pak? Bapak kan tadi bergabung bersama TNI itu di tahun 1991. Betul. Nah, dari pas waktu Bapak masih kecil, kira-kira Bapak kepikiran untuk memang ingin sekali menjadi TNI pada saat itu atau memang pengen jadi dokter atau pengen jadi apa gitu Pak? Untuk menjadi TNI belum pernah kepikir dalam hidup. Mhm. Karena yang kita tahu, karena kita basicnya dari kampung, orang tua petani, pasti cita-cita kita kepingin meningkatkan derajat orang tua, kepingin Iya. jadi insinyur pertanian, itu yang Iya. pertama. Jadi pada saat kita SMA, begitu melihat teman-teman kok pada mengadu nasib untuk mendaftar tentara dan informasinya katanya masuk tentara itu gratis, tidak dipungut biaya dan bisa membantu orang tua, akhirnya kita ikut-ikutan. Dan ternyata mungkin disitulah cara Tuhan, saya kebetulan Muslim, cara Allah bagaimana menggiring tentang tantangan dan kehidupan saya selanjutnya Di TNI. di TNI. Dan kebetulan pada saat itu mungkin kita ngikut teman dan ternyata setiap apa yang kita lalui kita tergolong yang ikut sampai yang lulus. Dan untuk teman-teman Bapak yang dulu di, institusi TNI itu sampai sekarang berarti masih dekat ya, Pak, ya? Masih masih suka ketemu juga Sangat gitu ya, Pak? dekat sebenarnya karena kita tidak cuman dengan yang dari TNI Angkatan Udara, ada teman-teman dari Angkatan Darat, dengan Angkatan Laut dan juga waktu itu kita masih bergabung dengan yang kepolisian. Yang kepolisian gimana tuh, Pak, maksudnya? Jadi kita akademi itu 4 angkatan dulu itu. Oh, Jadi Akademi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan juga Akademi Kepolisian. Kita dulu menjadi satu. Begitu kita jadi perwira kan kita tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. mmm, Jadi tidak seperti sekarang kan sudah terpisah antara TNI dan dan Polri. Polri. Mm. Oh gitu, namun untuk, masuk ke dalam TNI Angkatan Udara itu berarti itu berbeda dengan jalur masuk, TNI Angkatan Darat dan lainnya ya pada saat itu ya? Rekrutmennya sama. Oh sama. Pada saat kita masuk baru di situ ada pilihan. Apakah kita memilih misalkan pilihan satu apa, pilihan dua apa, pilihan tiga apa. Dan waktu itu saya pun menyampaikan bahwa saya tidak ada pilihan. Jadi orang mungkin yang menanyakan kepada saya, Mhm. panitianya itu bingung. Loh kamu niat masuk tentara? Saya bilang, saya kepingin menjadi tentara. Terus kamu nggak punya pilihan? Saya tidak tahu harus milih apa kan Mhm. gitu. Sampai ada kata-kata harus milih. Eh, dan saya jawab kalau begitu saya memilih yang pendaftarnya paling sedikit. Dan di situ disampaikan bahwa kalau kepingin pendaftarnya yang paling sedikit, Angkatan Udara kamu sanggup? Oh, saya bilang, ya saya milih Angkatan Udara dan alhamdulillah ternyata memang benar saya bisa memenuhi syarat di Angkatan Udara. Jadi itu sebenarnya, karena kita waktu itu kebayang, jangankan masuk untuk menjadi seorang perwira, kita ketemu prajurit atau tentara dengan pangkat yang mungkin setelah saya tahu sangat rendah di Koramil, waktu itu saya udah sangat hormat sekali dan saya salut sekali dengan kewibawaan yang mungkin ditampilkan oleh prajurit-prajurit yang ada di Koramil. Dan setelah saya tahu ternyata memang
itu baru pangkat yang terendah pun saya sudah sangat kagum dengan, prajurit pada saat itu. Mungkin itu di tahun 88. Selama bergabung sebagai, TNI Angkatan Udara ya, Pak, ya, pernah nggak, Pak, satu momen gitu kan, Bapak bertugas bersama dengan Basarnas pada saat itu? Kebetulan karena saya, menjadi seorang penerbang dan, saya mengawaki pesawat helikopter dari tahun 91 sampai 2002, saya mengoperasikan beberapa pesawat helikopter dan salah satunya adalah pesawat yang dimiliki oleh Basarnas, Mmm. yaitu pesawat jenis Bell, 105 itu jenis Bolko. Oke. Pak, tadi kan Bapak berkarir tadi kan Bapak sudah menceritakan ke kita semua nih ya, terkait dengan perjalanan karir Bapak waktu menjadi TNI. Nah, gimana sih Pak ceritanya sampai akhirnya Bapak, ditugaskan, untuk memimpin Basarnas? Iya, itu memang suatu perjalanan yang cukup panjang, lebih dari 35 tahun berarti ya, sejak saya menjadi prajurit, di mana saya merasa bahwa perjalanan hidup itulah yang membimbing saya, yang, mendidik saya dan membentuk saya sampai akhirnya saya diberikan kepercayaan saat ini. Saya yakin pada saat saya menjadi seorang penerbang, saya tidak pernah kepikir menjadi, seorang kepala Badan SAR Basarnas, nasional. Jadi kalau dulu kita menyebutnya itu, Kabasarnas. Kabasarnas. Kalau sekarang memang, nomenklatur itu dirubah menjadi Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan. Dan sebenarnya sama saja antara kalau SAR itu sebenarnya kan kata yang sudah, mendunia, sementara pencarian dan pertolongan itu adalah makna dari itu yang diindonesiakan. Ternyata dalam perjalanan itu, bagaimana kita hidup di dunia, penerbangan khususnya helikopter, waktu itu kita melaksanakan tugas mulai dari kita melaksanakan operasi untuk mendukung adanya misalkan bencana sampai mungkin tugas-tugas, VIP, VVIP dalam rangka mendukung kepresidenan. Kemudian di 2002 mungkin saya sudah, lepas dari dunia operasional, kita, eee, dipindahkan ke lembaga pendidikan sekolah penerbang dan di situ juga akhirnya saya berinteraksi dengan seluruh penerbang baik yang dari transport, dari heli maupun yang dari fighter atau tempur. Mhm. Di situ juga, sangat berarti untuk membentuk, diri saya bagaimana sih kita bisa mengenal, para penerbang-penerbang yang dari tempur itu bagaimana, yang dari transport bagaimana, yang dari helikopter itu sendiri juga bagaimana, sampai akhirnya kita, mendapatkan tugas-tugas setelah itu, baik itu staf dan alhamdulillah pada saat kita melaksanakan tugas di staf pun kita mendapatkan pengalaman baik itu di bidang perencanaan, kemudian khususnya kita di, bidang personil. Mmm. Dan mungkin itulah yang membentuk kita sampai akhirnya dari tugas-tugas itu akhirnya sampai sekarang itu. Jadi Bapak memang sudah dalam, siap ditugaskan di mana aja ya, Pak, ya, berarti ya? Harus harus. Nah, Pak, sebagai Kepala Basarnas yang baru nih, Pak, boleh diceritain kepada sobat SAR yang ada di rumah, kira-kira visi dan misi Bapak untuk Basarnas tuh apa nih? Apa aja nih, Pak? Iya, terkait dengan visi misi, saya kepingin bahwa membawa, Basarnas ini menjadi organisasi yang profesional, modern, dan tentunya harus teruji. Itulah yang menjadi mungkin angan-angan saya. Terlepas dari saya tidak mengecilkan apa yang sudah terjadi bahwa, sejak berdirinya Basarnas sampai sekarang, mungkin teman-teman masyarakat Indonesia semuanya tahu bagaimana, misi yang dilaksanakan oleh Basarnas. Sangat kalau saya bilang pada saat saya belum menjadi kepala badan, saya terus terang saya salut, saya menganggap bahwa Basarnas merupakan pahlawan yang benar-benar pahlawan, di mana misinya adalah kemanusiaan. Mungkin kalau kita dulu mengenal namanya pahlawan tanpa Tanpa tanda tanda jasa, jasa.
Kalau itu saya ngelihat waktu itu juga, sudah kagum kita sama bapak ibu guru kita. Iya, Tapi pada saat saya mengenal teman-teman di Basarnas, saya mengenal bahwa disitulah pengabdian yang tidak usah diminta dan juga mau dilihat, mau tidak dilihat, mereka, tersentuh, jiwanya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan itu. oke Pak. Dari tagline barunya itu kan ada kata-kata "We are family". Boleh dijelasin Pak kepada Sobat SAR yang ada di Iya, rumah? kata-kata "we are family" memang saya munculkan untuk menumbuhkan semangat kebersamaan kita, bahwa kita, sebagai petugas SAR ingin menyatukan diri kita, baik itu sesama personil SAR itu sendiri, di mana personil SAR pun terdiri dari ada komponen utama dari teman-teman yang ada di Badan SAR nasional ini, dan juga ada potensi-potensi SAR yang ada baik itu di kementerian, lembaga, TNI, Polri, kemudian ada mungkin organisasi-organisasi yang lain yang sebenarnya mereka ini memiliki kemampuan yang pernah dibekali dengan ilmu-ilmu SAR. Jadi saya ingin bahwa kita semuanya menjadi satu kesatuan dalam bentuk keluarga yang nantinya dalam pelaksanaan tugas pun sebenarnya kita arahkan bahwa kita selain, mendeklarasikan kata-kata "We are We family", are family. sebenarnya penjabarannya itu panjang. Ada satu jiwa, satu rasa. Artinya itu kita peruntukkan bahwa pada saat ada korban, saudara-saudara kita, teman kita yang menjadi korban, pasti mereka akan berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah," atau "Ya Tuhan, tolong segeralah saya bisa ditemukan, segeralah saya bisa ditolong, dan segeralah saya bisa diselamatkan." Dan itu harus menjadi umpan balik kita bahwa semangat kita sama seperti korban yang akan kita tolong. Pasti kita akan berdoa, "Ya Tuhan, segeralah saya bisa menemukan korban, segeralah saya bisa menolong korban, dan yang paling penting, segeralah saya bisa menyelamatkan korban." Sehingga itulah yang menjadi misi utama kita. Sehingga untuk bisa menyamakan persepsi, membuat soliditas, dan kita membuat satu jiwa, satu rasa, itulah sehingga kita munculkan ada kata-kata We "We are are family". family. Nah, eee, berbicara terkait dengan prioritas utama Bapak nih, sebagai Kabasarnas yang baru, kira-kira ada apa aja tuh Pak prioritasnya? Iya, tentunya setiap kepemimpinan pasti ada skala prioritas. Berawal dari, sebelum saya menduduki jabatan ini, saya pernah menjabat sebagai asisten personalia Mabes TNI. Saya ingin juga, pada saat saya masuk di Basarnas ini, skala prioritas yang ingin saya lihat sebenarnya ada 3 sudut pandang. Yang pertama, saya ingin melihat bahwa tugas pokok yang saat ini saya hadapi, ini sebenarnya, masih relevan atau tidak dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang ada saat ini. Yang kedua, saya ingin melihat bagaimana kondisi sumber daya manusia, baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas yang ada di, Basarnas. Begitu juga yang ketiga adalah terkait dengan sarana prasarana. Saya ingin meyakinkan betul bahwa sarana prasarana yang ada saat ini, eee, benar-benar bisa kita gunakan dan sesuai dengan, tuntutan maupun ancaman yang kita hadapi. Dan itu menjadi skala prioritas saya untuk saya ketahui betul sehingga saya tahu apa yang harus saya rencanakan untuk kedepannya. Baik itu terkait dengan, tugas pokok ataupun, legalitas yang, eee, melindungi dari tugas pokok itu. Kemudian yang kedua, saya ingin meyakinkan bahwa SDM yang akan direkrut benar-benar sesuai dengan kompetensinya dan siap untuk melaksanakan tugas dengan dilengkapi oleh sarana prasarana yang memang, sesuai dengan apa yang diharapkan. Tadi kan kita sudah berbicara terkait dengan, skala prioritas Bapak ya. Nah, tapi kayak sepertinya di awal kepemimpinan Bapak ini, akan menghadapi banyak sekali tantangan, contohnya adalah efisiensi. Nah, kira-kira apakah efisiensi ini akan, apa ya, mempengaruhi dari prioritas Bapak di tahun 2025 ini untuk Basarnas?
Terima kasih. Terkait dengan kondisi yang ada, tentunya setiap masa pasti ada tantangannya, termasuk saya pada saat menghadapi tugas yang baru. Bagi saya tantangan itu, sesuatu yang wajar dan disitulah saya merasa bahwa kepemimpinan saya harus mampu menyelesaikan tantangan itu. Eee, Misalkan dengan adanya kebijakan pemerintah terkait dengan efisiensi, saya rasa tidak ada masalah dengan itu karena saya tahu persis bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu memiliki tujuan yang luar biasa dan saya pasti akan mendukung itu. Dengan keterbatasan yang ada, tapi saya juga masih memiliki potensi yang luar biasa. Tadi saya sampaikan bahwa kita memiliki potensi, inti dari SAR, tapi kita juga memiliki potensi-potensi lainnya. Jadi potensi SAR yang ada di wilayah Indonesia menurut saya itu menjadi kekuatan yang luar biasa dalam tetap menjamin bahwa pelaksanaan tugas di Basarnas mudah-mudahan tidak akan terganggu. Ke depan memang kita mengharapkan seperti yang tadi menjadi misi saya bahwa saya kepingin bahwa Basarnas ini menjadi organisasi yang tetap profesional. Saya pastikan saat ini profesional orang-orang di Basarnas, tapi saya juga kepingin ke depan dihadapkan dengan tantangan, luas wilayah kita yang, luar biasa. Kita menginginkan bahwa Basarnas dilengkapi dengan fasilitas, sarana prasarana yang modern dan tentunya itu harus mampu menjamin bahwa tugas-tugas Basarnas bisa dilaksanakan dengan baik, mungkin itu. Berarti efisiensi ini sama sekali tidak mengganggu rencana Bapak ya untuk, apa namanya, menjalankan prioritas-prioritas utama Bapak untuk, meningkatkan kinerja dari Basarnas dan juga SDM-nya ya, Pak, ya. Nah, Pak, jadi waktu itu saya sempat baca nih, Pak, ya, dan mungkin di sini Sobat SAR juga sudah, membaca banyak sekali berita, Pak, bahwa memang, awal Maret lalu ya, Pak, awal-awal puasa itu terjadi, bencana banjir di beberapa titik, contohnya ada di Bekasi. Nah, kira-kira tanggapan Bapak dalam hal ini seperti apa, Pak? Apalagi belum lama ini Bapak dilantik, jadi, nggak lama Bapak dilantik, tiba-tiba terjadi banjir seperti ini. Ini bagaimana nih, Pak? Iya, terkait dengan bencana tentunya itu yang tidak kita harapkan. Iya. Tapi pada saat ada bencana dan itulah suka tidak suka kewajiban kita untuk, kita mengambil peran sesuai dengan fungsi kita. Eee, Musibah yang terjadi pada saat diakibatkan oleh cuaca, sebenarnya saat ini, bencana itu sebenarnya porsinya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tapi pada saat bencana itu terjadi, bahwa Basarnas pasti di situ akan tampil dalam, tugas pokok di, pencarian dan pertolongannya. Jadi sebenarnya, yang tadi saya bilang bahwa potensi SAR, secara bersama-sama bersinergi dari berbagai macam lembaga, dari berbagai macam instansi, itu berkolaborasi dan melaksanakan tugas dan di situ saya merasa salut, berterima kasih kepada seluruh teman-teman potensi SAR yang telah melaksanakan tugas. Sehingga kalau kita dengar kemarin dengan dampak yang luar biasa, tapi alhamdulillah tidak ada satupun korban yang sampai meninggal dunia. Mungkin itu. Jadi, lebih banyak kerugian material ya dan alhamdulillah, masyarakatnya juga, apa namanya, dalam kondisi yang baik-baik saja gitu ya, Pak, ya? Iya, kalau dari itu, masih, saat ini masih berjalan yang dilakukan oleh BNPB terkait dengan pemulihan kondisi akibat, dampak dari banjir tersebut. Baik. Nah, menariknya lagi nih, Pak, waktu itu Bapak juga ikut terjun langsung ya, Pak, waktu itu untuk mendampingi, Wapres yaitu Bapak Gibran Iya, saat di titik banjir itu ya, waktu itu di iya, Bekasi ya, Pak, ya. Nah, boleh diceritain nggak sih, Pak, lebih lanjut, saat peninjauan, di hari tersebut, apa saja yang menjadi, bahan perhatian Basarnas dalam menjalankan misi kemanusiaan? iya. Jadi kebetulan waktu itu, perhatian, pemerintah juga, langsung, cepat sehingga dari pemerintah langsung dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden meninjau langsung di lapangan dan kita tahu persis bagaimana masyarakat yang tadinya pada saat nggak ada bencana itu tergolong
wilayah itu sebenarnya wilayah yang sebenarnya menengah ke atas itu, tapi begitu terkena, bencana, akhirnya ya kita sama-sama melihat betapa istilahnya sentuh hati kita bahwa mereka adalah korban bencana. Dan udah kalau bicara korban bencana nggak mengenal status bagi Astaga. mereka. Kemudian juga perhatian yang diberikan oleh Bapak, Wakil Presiden pada saat itu memang ditujukan terkait dengan, perlindungan terhadap, hak-hak daripada warga negara. Di situ, dari beliau untuk meyakinkan bahwa para korban bencana ini aman dulu, sehingga diharapkan benar-benar, dijamin tidak ada yang masih di tempat tinggal yang terkena dampak itu. Sehingga disarankan baik itu ke posko maupun ke tenda-tenda penampungan, dan pada saat kita menengok di sana memang hari itu sorenya sudah mulai surut sehingga, masyarakat yang khususnya yang laki-laki sudah pada kembali ke kediaman walaupun masih dalam kondisi, air bercampur lumpur, Mhm. tapi paling tidak mereka itu sudah mulai melihat apa yang dibutuhkan dan itu langsung disampaikan kepada Bapak Wakil Presiden, kebutuhan-kebutuhan pada saat air surut dan, akhirnya juga kebutuhan itu cepat direspon. Mmm. Dan yang juga menjadi, prioritas waktu itu yang saya dengar terkait dengan mungkin ada surat-surat penting kalau Oh, misalkan iya. hilang, Mhm. itu, Bapak Wakil Presiden menginstruksikan kepada instansi terkait dalam 1 hari agar dilaksanakan pendataan dan harus tuntas. Itu yang membuat, saya juga, memberikan, salut kepada pemerintah. Oke, Pak. Pada saat kejadian banjir ini, Pak, itu kira-kira ada berapa tim yang pada saat itu diterjunkan untuk banjir di Bekasi ini? Iya, kebetulan waktu itu juga, kejadian tidak hanya di Bekasi, Mhm. karena yang dekat dengan Jakarta aja Bekasi. Pada saat itu ada 3 lokasi yang bersamaan terkena, mulai dari yang ada di Bogor, Mhm. dan bahkan dampak Bogor itulah yang dikirim ke Ke Bekasi katanya Bekasi, gitu. heeh. Kemudian juga di Kerawang juga ada banjir, dan pada saat itu juga disusul lagi, di daerah Sukabumi juga Pelabuhan Ratu khususnya, itu juga ada, banjir dan juga ada longsor. Sehingga untuk yang terkonsentrasi di Bekasi, anggota Sarnas itu sendiri ada 51, tapi potensi SAR yang saya sampaikan tadi, lebih dari 600 orang Wow. yang ikut terlibat. Sehingga kita sangat berterima kasih kepada potensi SAR yang pada saat itu tanpa diminta pun, eee, mampu langsung segera hadir untuk ikut membantu. Dan, pastinya juga, tetap didampingi juga ya dengan tim Ya. SAR para rescuer Iya, ini ya, Pak, ya? jadi, mereka-mereka sebenarnya sebelumnya memiliki bekal Mhm. yang, artinya bahwa pendidikan dasar mereka sebagian besar juga, sebenarnya diberikan oleh, kantor SAR nasional. Oke, Pak, kita berbicara tentang banjir nih, Pak, ya. Ini kayaknya setiap 5 tahun sekali itu pasti ada saja terjadi banjir. Ya. Pada saat itu tahun 2020 juga sempat terjadi banjir, di banyak titik lokasi ya, Pak, ya, di Jakarta maupun di luar kota yang lainnya, Pak. Karena kebetulan pada 2020 itu kosan saya kebanjiran, Pak, di daerah Jakarta Selatan, Kemang gitu kan. Kemudian, melihat potensi banjir yang memang akan yang kayaknya hampir setiap 5 tahun sekali ini terjadi, apa saja sih, Pak, langkah strategis yang telah atau sedang Basarnas lakukan untuk terus siap siaga takutnya hal ini terjadi lagi di 5 tahun yang akan datang? Iya, setiap ada kejadian, kita pertama, melaporkan kejadian tersebut dan begitu juga pada saat kita selesai melaksanakan tindakan, kita juga membuat laporan. Di situ laporan kita juga berisi terkait dengan saran-saran yang tentunya itu juga sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah. Namun kalau kita melihat bahwa permasalahan itu kan tidak sesederhana itu. Jadi pada saat misalkan masyarakat ini misalkan tinggal yang sebenarnya setiap banjir itu terkena dampak, ada upaya pemerintah untuk merelokasi, tapi mereka juga berpikir lebih baik kena hujan 1 bulan daripada 1 tahun dia harus berpindah dengan tempat kerja yang jauh, misalkan seperti itu.
Begitu juga terkait dengan mungkin upaya-upaya pemerintah yang lain, terkait dengan mungkin kalau itu diakibatkan oleh tanggul juga ada pembenahan itu. Kemudian, secara internal juga Basarnas, tentunya setiap pelatihan yang diberikan itu sebenarnya disesuaikan oleh, potensi ancaman di masing-masing wilayah. Jadi memang kita mempetakan, memang tempat pendidikan kita memiliki pusat latihan itu ada di Jonggol, tapi kalau untuk, latihan yang diberikan kepada daerah-daerah itu memang, berbeda-beda sesuai dengan potensi ancaman. Kalau itu misalkan di, laut bagaimana, kalau di daerah gunung bagaimana, kalau di daerah banjir bagaimana. Dan itu, rutin kita laksanakan. Kita memiliki program kerja setiap tahun mulai dari, eee pendidikan, kemudian pelatihan, baik itu yang dilaksanakan secara internal maupun latihan yang mensinergikan para potensi-potensi tadi. Bahkan kita juga, melaksanakan latihan yang terkait dengan misi-misi internasional. Oh, Jadi itu latihan memang, menjadi gabungan, sebuah latihan iya, gabungan gitu ya, Pak, ya? itu menjadi, standar kita bahwa kita mengharapkan bahwa di Basarnas atau Badan SAR nasional ini, standar kemampuan kita melaksanakan tugas harus standar internasional. Sehingga sewaktu-waktu ada kejadian di mana pun kayak misalkan sebelumnya, di Turki, kita eksis di sana dan dunia mengakui bahwa peran Indonesia, sangat strategis di sana. Oke, Pak. Nah, saya ini juga sebenarnya nih kalau lagi lewat, kalau misalnya lagi, apa namanya, ada momen-momen hari-hari besar nih, Pak, ya, Ya, kadang-kadang tuh saya melihat ada posko Basarnas. Nah, seperti mungkin nanti di lebaran tahun 2025 juga, Basarnas akan standby ya, Pak? Karena kayaknya Basarnas ini nggak cuman standby saat ada kejadian bencana doang, tapi, ketika, ada sebuah momen keramaian itu juga Basarnas juga hadir ya, Pak, ya? Nah, terkait dengan Lebaran tahun 2025 ini, kira-kira apa aja sih, Pak, yang sedang Basarnas lakukan gitu? iya. Terkait dengan tugas pokok Basarnas sebenarnya kesiapsiagaan itu sepanjang masa, itu yang pertama. Kita tersebar di 43 kantor SAR. Kemudian secara periodik, pemerintah juga menyelenggarakan misalkan siaga mudik lebaran. Mmm. Pada saat ada kegiatan-kegiatan yang juga diselenggarakan secara periodik oleh pemerintah, pasti, Basarnas juga akan terlibat di situ. Seperti dalam, rangka mudik lebaran 2025 ini, Basarnas, juga mendirikan mulai dari terlibat dalam posko terpadu maupun kita menyelenggarakan, posko mandiri. Mmm. Untuk posko mandiri saya sendiri kita memiliki 209, posko. Wow. Kemudian kalau untuk yang terpadu, kita mengikuti setiap wilayah yang ada. Jadi kalau untuk posko terpadu itu maksudnya, Basarnas sudah Gabungan, jadi gabungan? misalkan di situ dipimpin misalkan kalau yang di pusat, sebenarnya posko ini, dikoordinir oleh Kementerian PMK, kemudian, dari unsur misalkan dari unsur transportasi dikoordinir oleh Menteri Perhubungan, kemudian kalau misalkan potensi, gempa di titik-titik rawan itu dikoordinir oleh BNPB. Jadi sebenarnya, negara ini sebenarnya kalau saya, mewakili negara sebenarnya sudah terintegrasi untuk menyiapkan, potensi-potensi itu. Oke, jadi, memang harus selalu harus selalu siaga ya, Pak, kapan pun dan di mana pun ya, Pak, ya, momennya Iya ya, dan Pak? iya, Karena kita nggak pernah tahu bencana kapan itu terjadi ya, Pak, kita hanya surprise gitu. berdoa. Hanya berdoa, semoga dihindari dari bencana ya, Pak, ya? Amin amin. Oke, Pak, baik. Jadi, nah kalau kita ngobrolin terkait dengan inovasi dan teknologi, apa saja sih, Pak, hal baru yang ingin diadaptasi dari Basarnas dalam meningkatkan efisiensi dan juga respons dalam setiap, operasi pencarian dan penyelamatan Basarnas? Karena kan tadi Bapak sempat, eee, apa namanya, sempat, menyinggung terkait dengan, operasi gabungan dengan, negara-negara lain, seperti itu. Terima kasih, saat ini yang saya sampaikan bahwa, standar kemampuan, Basarnas adalah standar internasional. Di internasional itu ada level medium, ada level heavy kan gitu. Saat ini memang, kita masih di level medium.
eee, kita merencanakan sebenarnya di tahun 2025 ini untuk meningkatkan di level, heavy. Namun dengan situasi yang ada yang saya sampaikan tadi, kita memang, skala prioritas. Sehingga untuk menaikkan menjadi, standar heavy ini memang, mungkin kita tunda dulu. Kita akan mempertahankan di, kemampuan medium itu. Sehingga, eee, kemampuan yang kita miliki ini sebenarnya juga tidak otomatis langsung bertahan di situ. Jadi setiap periodik kita ini sebenarnya juga diuji oleh, bahasanya itu kita dicek oleh misalkan Amerika gitu, untuk melihat seberapa kemampuan kita dan itu pada saat kita melaksanakan latihan itulah, kita didatangi, kita undang sih mereka, kemudian datang ke sini untuk melihat kemampuan kita dan akhirnya dikeluarkanlah, sertifikasi untuk currency kita untuk tetap, melaksanakan tugas itu. Kalau bicara masalah ke depan memang pertama kita, kepingin, meningkatkan itu. Yang kedua, tentunya tantangan kita ke depan dihadapkan dengan sarana prasarana yang ada saat ini mungkin kalau itu tidak kita respon dari sekarang, mungkin nanti kita akan terlambat. Misalkan kita memiliki, pesawat, Mhm. di mana pesawat yang kita miliki sebenarnya ada yang, masih baru, tapi ada juga yang sudah sangat, Lawas, sudah ya lama ya? istilahnya sudah lama Sudah lah, lama. walaupun kita tidak mengenal pesawat itu sebenarnya tua atau baru. Mhm. Tapi, pesawat misalkan jenis Bolko mungkin sudah terlalu lama dia, kok dia, sudah terlalu lama pesawat ini sebenarnya, kita Dioperasikan. operasikan. Sehingga kita sudah harus merencanakan nanti, ke depan kita akan mengganti alutsista itu, dengan alutsista yang kira-kira, sesuai dengan tantangan dan teknologi ke depan. Jadi Oke, Pak. seperti itu. Jadi memang untuk menjawab, inovasi yang akan dilakukan itu juga nanti akan disesuaikan juga ya, Pak, ya? Iya, Oke. harus itu. Nah, Pak, tadi kan kita sudah berbicara banyak banget nih, Pak, ya. Nah, kira-kira apa pesan semangat yang mungkin ingin Bapak sampaikan kepada seluruh pegawai Basarnas dan juga rescuer di seluruh Indonesia? Terima kasih untuk seluruh pegawai Basarnas dan juga seluruh potensi SAR, di seluruh Indonesia. Saya ingin menyampaikan dan juga ingin mengingatkan kembali dalam rangka mewujudkan organisasi kita yang profesional, modern, dan teruji. Saya ingin mengajak diawali dengan kejelian dan kepedulian kita untuk membuat bahwa tugas-tugas kita bisa kita laksanakan dengan baik. Ingat, seluruh korban yang akan kita tolong mengharapkan kecepatan untuk penyelamatan. Ingat semboyan kita, quick action, satu jiwa, satu rasa, apa yang diharapkan para korban itu menjadi semangat kita. Dan ingat, we are family. Apa yang kita laksanakan, teman-teman kita yang melaksanakan tugas di lapangan sana juga itu menjadi apa yang kita rasakan, di kantor pusat. Jadi itu pesan saya, mudah-mudahan tugas-tugas kita bisa kita laksanakan dengan baik. Yakinlah, jangankan kita berbuat baik, kita berpikir baik saja tidak akan pernah sia-sia. Afiknam jagat samagram, selamatlah alam semesta. Mungkin itu. Baik, Pak. Wah, super sekali ya, Pak, ya. Semoga di sini juga pegawai Basarnas dan juga rescuer tambah semangat ya, Pak, ya, dalam menjalankan Amin. tugas dan juga misi kemanusiaannya ya, Pak, ya. Nah, Pak, kita langsung masuk nih, Pak, ke sesi komensar. Jadi di sesi komensar ini, ada banyak sekali sobat SAR dan juga netizen lainnya nih, Pak, ya, yang berkomentar melalui sosial medianya Basarnas. Izin saya bacakan ya, Pak, ya. Nah, untuk komentar yang pertama nih, Pak. Hmm. Dari @marzuki_plani. Selamat datang di lingkungan Badan SAR Nasional, Bapak. Basarnas makin kaya dan maju. Amin. Ya Allah. Nah, ini tanggapannya gimana nih, Pak? Terima kasih.
Makin kaya, mungkin makin jaya kali ya. Iya, mungkin makin jaya ya, Pak, ya? Kalau makin kaya kayak agak sedikit typo deh sepertinya ya, Marzuki Terima Planning kasih nih ya. atas ucapannya dan mudah-mudahan, eee, dengan kepemimpinan saya di Basarnas ini, bisa menciptakan keberkahan-keberkahan. Amin. Dan semoga bencana alamnya, menurun ya, Pak, ya. Amin Jangan amin. sering-sering bencana ya, Pak, ya. Mudah-mudahan kalau perlu tidak ada bencana. Tidak ada Ya. bencana zero ya, Pak, ya. Kemudian ada juga komentar dari Cah Punden 4497. Katanya, Basarnas profesional, modern, dan teruji. Nah, ini merupakan amanat yang Bapak sampaikan tadi di awal ya, Pak, ya, Iya. bahwa memang seluruh jajaran Basarnas ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak, terkait dengan slogan baru ini, Iya, semangat baru ini. saya katakan bahwa 3 suku kata yang berbeda, profesional, modern, dan teruji. Profesional saya tujukan kepada saya ingin bahwa seluruh pegawai Basarnas profesional dalam melaksanakan tugas dengan kondisi yang ada saat ini. Dengan sarana prasarana yang ada, didukung dengan alutsista yang ada, dan kita harus mampu profesional. Saya sampaikan kepada mereka safety first dengan kondisi peralatan yang ada. Memang kalau kita bicara masalah profesional tentunya diawali dengan rekrutmen personil yang baik, dididik yang baik, dilatih yang baik, kemudian bahkan kesejahteraannya harus dijamin sehingga tugas bisa dilaksanakan dengan baik. Namun dengan kondisi yang ada, dengan keterbatasan yang ada, saya menuntut bahwa dengan fasilitas yang ada, kita harus mampu mengoperasikan, kita harus mampu melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan sasaran. Begitu juga dengan kata-kata modern. Modern. Tentunya ke depan tantangan kita pasti tidak sama dengan sekarang. Dengan adanya perkembangan teknologi, kita kepingin bahwa Basarnas ke depan juga akan dilengkapi fasilitas, sarana prasarana yang mungkin sesuai dengan tuntutan yang akan datang. Dan kalau itu sudah dipenuhi oleh pemerintah, saya ingin menuntut bahwa kita harus mampu, bahwa apa yang diberikan pemerintah harus mampu teruji untuk kita laksanakan dalam tugas-tugas yang kita hadapi nanti. Mungkin itu yang ini. Wah, mendalam sekali ya, Pak, maknanya ya, Pak, dari slogan profesional, modern, dan juga teruji. Nah, ada lagi nih, Pak, yang komentar nih, Pak, dari Imade Oka Astawa 4668. Katanya, selamat bertugas tim SAR gabungan, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas, tetap semangat untuk pelayanan SAR di wilayah Bekasi. Mungkin wilayah Terima Indonesia kasih. juga kali, Pak, ya? Gimana nih, Pak, komentarnya, Pak? Iya, wilayah Bekasi ini menjadi agak-agak jadi booming karena memang dekat dengan ibu kota. Iya. Tapi kalau bicara masalah Basarnas, kita mengcover seluruh wilayah Indonesia. Baik yang ada di wilayah Sabang sampai yang ada di wilayah Papua sana. Dan kita siap dengan 43 dan ke depan juga akan kita kembangkan terus organisasi kita menjadi 45 kantor SAR dan mudah-mudahan dengan makin bertambahnya kantor SAR ini makin tidak ada celah bagi kalau ada potensi kecelakaan, bencana ataupun mungkin potensi ada kondisi yang membahayakan orang hilang. Mudah-mudahan dengan keberadaan Basarnas yang sudah tersebar di Indonesia ini mampu mengcover untuk bisa memberikan jaminan bagi masyarakat Indonesia. Waduh, super sekali nih Sobat SAR. Tadi kita sudah banyak sekali berbincang dengan Bapak. Nah, sebagai kenang-kenangan nih Pak ya, saya tadi sebenarnya sudah pesen paket Pak. Isinya nanti kita lihat bareng-bareng aja ya Pak ya. Nah, langsung aja saya panggilkan Sarjek. Paket. Iya, silakan masuk. Waduh, apa ini? Ini sih Pak. Wah, Uh, ini yang wah, asli saya Pak. pikir, saya Asli pikir palsu. pasukan dari mana. Waduh, tadi kok nggak bawa motor? Dari tadi lagi dicegat satpam Kak. Oh, juga Jadi komplek motornya berisik. kenapa Domelin emang? warga Pak. Jadi disuruh jalan Aduh. Pak. Mengganggu kenyamanan. Izin. Mungkin knalpotnya mungkin agak Iya pecah. Pak. Knalpotnya. Biasa anak muda Pak. Mau antar paket untuk Bapak Syafi'i. Paket apa? Aduh nih gimana ya? Yang ini aja dulu deh.
Ada 2 sih Kak, cuman Oh, kita yang ini dulu tadi kenapa pesan nggak ada orangnya. 7 gitu? Saya nggak bisa bawanya dong, Oh, saya susah ya, seret dong susah ya. gitu. Iya. Nah ini Boleh. dulu deh Kak, mungkin bisa dibuka Kak. Ikhlas ini. Ikhlas dong, Insya Pak. Allah Masa nggak ikhlas? Boleh dari dibantu? hamba Allah Pak. Ular kobra. Waduh, Waduh, bahaya nih. Ini bukan. spesial loh untuk Bapak ini loh. Waduh. Ini yang pertama. Apa itu? Nah, Kaos limited edition, Pak. Ya. Cuman cuman narasumbernya podcast Sartok iya ini itu dia. mana, Pak? Cuman Nggak ada. narasumbernya juga banyak sih Pak. Alhamdulillah. Jadi Buat ini olahraga Kak. ya, dijamin Bapak kalau lari-lari nih Pak, jogging hari Minggu nih Pak, Makin kece, makin makin keren. kece, makin keren, dan pastinya nggak kena spill sama toko Ya, oren ya. itu Karena ini betul. limited edition. Itu yang pertama Kak. Itu yang pertama. Yang spesial sih ini Kak. Ada lagi. Di belakang saya Kak. Hanya Boleh satu dibantu. ya. Ada 2 Pak. Ada 2 Pak. Ini yang satu lagi gede banget Pak. Waduh, apa Nah, ini ini isinya tuh? gimana nih? Mau Kak Intan atau saya atau Bapak Syafi'i yang Mau ngebalik fotonya? ngebalik? Boleh. Ini dibaliknya harus seperti membalik tongkat mayoret kah? Ini langsung Jangan begini ya. aja nih. Langsung begini gitu, aja. iya. Boleh dibantu? Gimana nih Kak? Anjir. Oke. Berdoa dulu ya. Nah, mudah-mudahan nggak salah tempat, Ini nggak Mas, salah sasaran sih. Ini Sarjek bukan sih? Itu jauh sih Kak. Jauh ya? Oke, 1, 2, 3. Nah, bener ya Pak? Alhamdulillah. Ini benar Bapak? Atau tertukar nih? Harusnya sih Dari mana ini? Wah, Nama Waduh. benar. Wajah benar Bapak? Melebihi dari kondisi asli. ayo dong Pak itu Aduh Pak. Aduh, makasih. Kalau misalnya Keren, salah, makasih, Pak. ntar Sarjeknya saya kasih bintang 1 nih Pak. Iya. Kalau di sini bintang 3. Keren. Itu sih Pak. Oke, Aduh. Buat pajangan di rumah Pak ini Pak. boleh. Oke Bapak silahkan duduk kembali Bapak. Makasih ya Keren ya, Siap semuanya. Pak. Kita closing bareng-bareng Pak di sini. Iya. Keren ya Pak, jangan taruh di bawah dong, taruh di atas. Wajah Sarjek ditutup Waduh, ini biar nggak kena polusi. Ya. Nah, terima kasih banyak Sobat Sar sudah menyaksikan podcast Sartok pada hari ini. Dan jangan lupa untuk terus like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk saksikan podcast Sartok setiap hari Sabtu. Sampai jumpa di episode Sartok berikutnya. Sartok, search the inspiration and rescue the world. Terima kasih banyak Bapak. Makasih ya. Kasih. Oke, Pak, Kasih makasih, Pak. banyak.